Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmat Hakiki dengan NIM 2102020039. Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami di sini akan menjelaskan bab ke-8, yaitu tentang teknologi informasi pada bidang perbankan. Jadi materi ini adalah salah satu materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di slide pertama ini kami akan menjelaskan tentang pengertian. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu teknologi informasi. Poin pertama, teknologi informasi atau disingkat TI atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi. Ini adalah pengertian umum dari teknologi informasi. Contohnya yaitu komputer, radio, TV, handphone, dan lain-lain. Poin kedua yaitu teknologi sistem informasi atau disingkat TSI. Ini lebih ke sistem ya. Kalau tadi teknologi secara umum, teknologi informasi secara umum, ini masuk ke sistem. TSI adalah sistem pengolahan data keuangan dan layanan perbankan elektronik melalui komputer, telekomunikasi, dan sarana elektronik lainnya. Jadi penggunaan TSI tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi teknologi sistem informasi ini sudah umum atau sudah banyak dipakai oleh bank-bank konvensional ataupun syariah untuk saat ini. Jadi mereka sudah menggunakan aplikasi, SMS, kemudian melalui web, internet, dan lain sebagainya. Kalau dulu itu kan ketika transaksi harus tatap muka, tapi sekarang sudah online semua, yaitu menggunakan sistem ini. Selanjutnya yaitu keunggulan proses bisnis berbasis teknologi. Jadi kita akan tahu apa keunggulan ketika berbisnis menggunakan teknologi. Yang pertama, bisa mengurangi biaya produksi. Jadi ketika menggunakan teknologi ini, kita bisa memangkas biaya produksi. Misal kita menggunakan robot yang harusnya itu dikerjakan oleh manusia, kita harus bayar sekian, tapi ketika kita ganti dengan robot atau komputer yang dimana itu sistemnya sudah otomatis, maka kita bisa memangkas biaya produksi. Itu keunggulan yang pertama. Keunggulan yang kedua yaitu memudahkan pemantauan karyawan. Biasanya yang terjadi ketika karyawan tidak diawasi langsung oleh bos, itu biasanya mereka akan bekerja ala kadarnya, sehingga mereka tidak maksimal dalam bekerja. Bisa jadi mereka sering berhenti, sering istirahat, sehingga produksinya tidak maksimal. Nah, dengan teknologi kita bisa mudah untuk memantau karyawan. Semisal kita memasang CCTV.
Nah, itu ketika kita tidak di situ pun, atau kita di berbeda ruangan, itu kita masih bisa memonitoring mereka. Kita tahu mana yang bekerja dengan serius, mana yang hanya sekedar bekerja. Keunggulan yang ketiga yaitu peluang bisnis baru. Dengan teknologi yang ada sekarang, kita bisa membuka bisnis-bisnis baru. Walaupun kita tidak memiliki toko secara offline, tapi kita bisa memiliki toko secara online yang mana daftarnya itu gratis. Kita bisa menjual apapun di marketplace, bisa di Shopee, di Bukalapak, di aplikasi yang lain, Tokopedia dan lain sebagainya. Kalau dahulu kita harus memiliki ruko di pinggir jalan, tapi sekarang tidak. Sehingga banyak pengusaha-pengusaha atau pembisnis itu mereka punya bisnis-bisnis baru. Kemudian yang keempat, komunikasi cepat. Kalau orang dahulu ketika mereka ingin menyampaikan sesuatu itu harus nunggu lama. Bisa 3 hari, 4 hari, bahkan seminggu, 2 minggu. Nah, mereka itu kalau zaman dahulu itu biasanya menggunakan burung merpati atau lewat pos. Makanya prosesnya lama. Lah, ketika datang teknologi yang sekarang kita pakai, kita mau komunikasi kemanapun cepat. Mau ke antar kota, antar provinsi, antar pulau, bahkan ke luar negeri pun mudah. Dengan lewat berbagai platform kita bisa berkomunikasi dengan baik, dengan cepat. Yang kelima yaitu penyebaran informasi dan akses mudah. Dengan adanya teknologi ini kita bisa menggunakan teknologi itu untuk menyebarkan informasi dan mengakses informasi. Seperti sekarang pun mudah sekali, kita mau cari lowongan kerja itu banyak di internet. Kita mau cari informasi apapun itu ada di internet. Kalau zaman dahulu sulit sekali. Bisa pun itu hanya untuk orang-orang menengah ke atas. Kalau sekarang mulai semua kalangan pun bisa untuk mengakses informasi dan menyebarkan informasi. Seperti sekarang ini, misalkan di sini terjadi banjir. Lah kita bisa memvideo banjir itu, kemudian kita upload di sosial media sehingga viral. Lah, kemudian banyak orang yang tahu sehingga mereka tidak melewati daerah kita yang banjir ini. Itu yang di atas tadi, kelima di atas itu merupakan keunggulan proses bisnis menggunakan teknologi. Di Cina pun sekarang, di negara-negara maju, Jepang, Amerika, itu sekarang banyak yang menggunakan robot. Mereka sedikit demi sedikit meninggalkan tenaga manusia karena keuntungannya maksimal, kemudian biaya produksi pun bisa diminimalisir. Itu eksistensi sistem keuangan perbankan. Apa itu eksistensi? Eksistensi itu keberadaan. Jadi keberadaan sistem keuangan perbankan. Yang mana sistem keuangan ini dilakukan oleh bank atau jasa keuangan yang lain, itu merupakan tulang punggung masyarakat yang memiliki efek meresap indikator sosial ekonomi pada kehidupan masyarakat. Layanan keuangan yang efektif baik untuk masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan aktivitas roda ekonomi. Jadi dengan sistem keuangan, jasa keuangan, itu masyarakat menjadi lebih mudah.
Misalkan ketika mereka memiliki uang, takut hilang, sehingga mereka taruh di bank. Ketika mereka tidak memiliki uang, mereka bisa pinjam ke bank. Jadi ketika pemerintah pun ingin memberikan bantuan, itu sekarang menggunakan atau lewat rekening bank, sehingga bisa langsung sampai kepada yang membutuhkan. Jadi jasa-jasa keuangan itu merupakan tulang punggung untuk masyarakat kita. Berbagai pendekatan, teknologi, dan produk digunakan di seluruh dunia untuk mendukung inklusi keuangan dapat berjalan dengan normal. Inklusi ini adalah akses mudah untuk masalah keuangan. Jadi sekarang ini kan kita mudah lewat HP, aplikasi bisa, lewat SMS bisa, lewat internet itu bisa. Tidak seperti zaman dahulu yang harus tatap muka. Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Seperti yang saya jelaskan tadi, bank ini sebagai penyeimbang. Jadi misalkan ada orang kaya yang kebanyakan uang, misalkan mereka bingung mau buat apa kalau disimpan ini mengalami inflasi. Kalau disimpan di rumah takut hilang, mereka akan taruh di bank. Ketika mereka taruh di bank, uangnya bisa menambah atau mendapatkan bunga lah. Aman juga dari tindak kejahatan. Kemudian kalau mereka masukkan ke deposit, itu juga mendapatkan untung. Dan ketika ada orang-orang yang tidak punya uang, dalam artian mereka sedang kesusahan, mereka bisa pinjam ke bank, pinjam uang ke bank, sehingga ekonomi akan terus berjalan dan terus berputar. Sehingga di sini sangat penting peranan jasa keuangan itu di sini sangat penting. Pembahasan selanjutnya yaitu uang elektronik. Apa itu uang elektronik? Uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Jadi uang elektronik ini berbeda dengan uang yang biasanya. Kalau uang biasanya itu kan kita harus bawa kemana-mana. Kita punya uang 1 juta, kita taruh di dalam dompet. Ketika mau beli, ya kita misalkan beli sepatu harga 100.000, ya kita kasih ke penjualnya dengan rupa uang itu 100.000 kepada penjualnya. Tapi uang elektronik ini tidak, bukan seperti itu. Kita punya uang 100 juta, tapi di dompet kosong, ya nggak ada. Memang uang elektronik itu ada di rekening kita, di dalam HP kita. Itu yang namanya uang elektronik. Dia tidak tampak tapi nilainya ada. Nah, uang elektronik ini diterbitkan atau diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor. Jadi kita bawa uang itu, misalkan kita punya uang tadi 1 juta, kita bawa ke bank, kita store tunai di situ. Nah, nanti uang kita akan dimasukkan ke nilainya, akan berpindah ke dalam rekening kita. Jadi misalkan kita mau beli apa-apa, ya tinggal kita transfer pakai uang di dalam rekening itu, uang elektronik. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Salah satu manfaat uang elektronik adalah memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Nah, ini adalah salah satu bentuk manfaat uang elektronik. Karena ketika kita punya uang 1 juta, itu masih masuk, di dalam dompet itu masuk. Uang 10 juta itu sudah mulai
agak nggak bisa masuk. 20 juta, 50 juta, 100 juta itu nggak mungkin kita akan bawa uang. Misalkan 1 miliar, 1 triliun kita bawa kemana-mana itu kan nggak mungkin. Maka ada inovasi sekarang, yaitu uang elektronik. Kemudian kemudahan selanjutnya, ketika transaksi itu mudah, bayaran apapun itu mudah. Nggak ada lagi namanya ketika kita beli sesuatu, kemudian penjualnya bilang, "Mas, maaf nggak ada kembaliannya, ganti permen aja ya." Nah, itu nggak ada lagi seperti itu. Karena ketika menggunakan uang elektronik, itu kita membayarnya pas. Harganya misalkan 999.000 ya segitu itu. Dan kembaliannya ya nggak ada, ya memang kita bayarnya cuman 999.000. Itu salah satu kemudahan kita menggunakan uang elektronik. Uang elektronik ini sudah banyak digunakan untuk saat ini. Bahkan sekarang banyak orang yang nggak punya uang di dompetnya, secara fisik mereka nggak punya uang, tapi di rekeningnya uangnya banyak. Itu banyak ya sekarang terjadi. Ya. Menurut OJK ini Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Ini adalah lembaga bagian pengawas keuangan di Indonesia. Menurut OJK, saat ini ada 2 jenis uang elektronik yang tersedia. Yang pertama, elektronik yang dananya disimpan dalam sebuah chip. Yang chip ini terdapat dalam sebuah kartu, di mana transaksinya dilakukan secara langsung tanpa menggunakan internet atau offline. Contohnya ini flash, money, PC, tap cash. Ini menggunakan kartu. Ya seperti ATM gitu itu. Kemudian yang kedua, uang elektronik yang dananya disimpan pada data di sebuah server, di mana transaksinya dilakukan secara online. Uang elektronik jenis ini terdapat dalam aplikasi seperti GoPay, Link Aja, Doku, dan lain sebagainya. Nah, ini aplikasi. Jadi kalau uang elektronik yang berupa kartu tadi itu tanpa internet. Tapi kalau yang berupa server ini yang disimpan dalam aplikasi ini harus menggunakan internet. Jadi ada keunggulan, ada kekurangannya tersendiri. Misal kita mau mengisi Dana atau OVO atau ShopeePay, ya kita tinggal transfer saja ke rekening akun aplikasi itu. Dan ketika internet habis atau data kita habis, ya kita nggak bisa transaksi. Beda dengan yang berupa kartu tadi. Di aplikasi kita nggak punya, di HP kita nggak ada data atau internet, nggak bisa. Tapi kalau kita memiliki kartu itu, kita bisa gesek dimanapun. Jadi seperti itu. Selanjutnya, tantangan teknologi finansial pada perbankan. Teknologi itu selain mempermudah atau dia punya keunggulan, itu juga mereka punya sisi lain, yaitu sisi negatif. Jadi semua apapun itu pasti ada sisi positif, ada sisi negatif. Dan ini adalah tantangan teknologi. Yang pertama, persaingan pangsa pasar. Ini jelas sudah terjadi. Kalau dulu sebelum ada teknologi, mungkin pemainnya ya bank-bank besar seperti BCA, BRI, BNI. Kemudian ya bank-bank itulah. Tapi sekarang sudah ada bank digital, banyak bank-bank digital itu bermunculan sekarang. Dulu ketika ingin membuat rekening, kita harus ke bank,
Sekarang enggak. Kita hanya cukup buka aplikasi, kita mengikuti syarat ketentuan yang berlaku, kita sudah bisa memiliki rekening. Ketika kita mau setor tunai atau menjadikan uang kita menjadi elektronik itu, sekarang cukup kita ke mesin ATM, kita store tunai di situ. Jadi ketika adanya teknologi finansial ini, maka pemainnya akan semakin banyak. Selanjutnya, resiko runtuh, penipuan dan malpraktek. Ini salah satu dampak atau sisi negatif dari teknologi. Resiko runtuh ini adalah ketika perusahaan itu kalah dalam berkompetisi, mereka tidak memiliki inovasi, sehingga mereka ditinggalkan oleh para nasabah, karena nasabah sekarang itu memilih bank yang nggak ribet, yang pelayanannya bagus, dalam artian mereka nggak banyak ini, nggak banyak itu, sehingga mereka maunya yang simpel-simpel aja saja. Sekarang masyarakat sudah bisa menilai, sehingga bank-bank yang dalam artian mereka masih kuno, mereka akan ditinggalkan oleh nasabahnya. Resiko runtuh, penipuan dan malpraktek. Penipuan ini lumayan banyak terjadi di teknologi di dalam perbankan ini. Penipuan ini bisa jadi yang banyak terjadi itu adalah resi transfer palsu, kemudian transfer uang korupsi ke orang-orang yang enggak korupsi gitu, itu malpraktek. Jadi banyak celah juga di situ untuk bertindak kejahatan. Selanjutnya, resiko operasional tinggi, dimensi sistemik. Resiko ini merupakan resiko dalam artian begini. Kelemahan ini kan dunia teknologi ini kan sistemik. Contoh misalkan tadi kita menggunakan aplikasi. Ketika perusahaan penyedia jasa layanan internet mereka bermasalah atau tidak berjalan, ya maka berimbas pada bank juga, sehingga jumlah transaksinya berkurang. Jadi memang saling berkesinambungan, satu bank dengan yang lain itu berkesinambungan. Selanjutnya, resiko dunia maya, bisa jadi hacker, diretas, pengiriman link-link yang nggak jelas, biasanya itu ketika diklik kemudian data-data kita diretas. Ini juga salah satu resiko. Kemudian resiko operasional tinggi, dimensi istimewa. Ini hampir mirip dengan dimensi sistemik. Selanjutnya, kesulitan memenuhi syarat kepatuhan. Jadi bank itu lebih sulit patuh dalam artian taat dengan aturan pemerintah, ini lebih sulit. Ya misalkan bank itu patuh, tapi nasabahnya ini belum tentu patuh. Buktinya apa? Ya masih banyak penipuan, kemudian pencucian uang lewat rekening bank, ini kan masih banyak. Sehingga di sini ada kesulitan tersendiri. Selanjutnya, resiko likuiditas dan volatilitas dana bank. Ini terkait dana bank. Di sini juga nanti akan ada likuiditas dan volatilitas dana bank yang akan terganggu.
Selanjutnya resiko kepatuhan privasi data. Nah, ini privasi data kita itu rawan untuk bocor ketika pihak bank ini nanti diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, atau HP kita atau ponsel kita ini yang diretas atau email kita, sehingga itu akan beresiko pada data-data kita yang kemudian disalahgunakan oleh orang-orang tersebut. Next, selanjutnya peluang teknologi finansial pada perbankan. Nah, ini adalah peluang-peluang yang dimiliki teknologi finansial di dalam dunia perbankan. Yang pertama, akses lebih besar ke modal. Ini sudah pasti, karena ketika lebih mudah pelayanan akses itu lebih mudah, maka orang-orang akan keinginan untuk memasukkan uangnya ke bank itu juga akan tinggi, karena ketika ditaruh di rumah mereka juga akan takut hilang atau takut habis digunakan. Jadi seperti itu. Yang kedua, inklusi keuangan. Inklusi ini kemudahan mengakses keuangan. Jadi kita dimanapun, kapanpun kita bisa mengakses layanan keuangan. Entah aplikasi, SMS, dari M-Banking, dari ATM, dan lain sebagainya. Selanjutnya, layanan perbankan yang lebih baik dan lebih disesuaikan. Dibandingkan dengan bank-bank dulu yang lebih ke kuno, istilahnya kuno. Jadi bank-bank sekarang ini kan lebih maju, istilahnya pelayanannya lebih baik, disesuaikan dengan kemajuan zaman yang ada sekarang, kemajuan teknologi, kemudian inovasi-inovasi, sehingga memudahkan nasabah untuk bertransaksi. Selanjutnya, keuntungan biaya. Nah, ini adalah keuntungan bank, di mana mereka dapat keuntungan dari transaksi-transaksi. Misalkan kita transfer yang ke transfer ke bank ini, ke bank itu kan ada biaya administrasi lah, mereka juga dapat untung dari itu. Kemudian potensi dampak positif pada stabilitas keuangan karena meningkatnya persaingan. Nah, ini persaingan ini akan lebih membuat jasa-jasa keuangan itu untuk untuk membuat inovasi. Jadi para nasabah itu akan mencari bank-bank yang efektif, efisien, yang mudah pelayanannya, baik pelayanannya. Itu akan dicari oleh nasabah. Kemudian selanjutnya teknologi regulasi. Regulasi ini kan dari pemerintah. Jadi aturan-aturan yang ada dari pemerintah itu bisa langsung dipraktekkan atau langsung diimplementasikan kepada masyarakat lewat teknologi ini. Selanjutnya, peningkatan keamanan. Jadi keamanan dengan teknologi ini keamanan dalam urusan keuangan ini lebih baik dibandingkan zaman dulu. Ketika orang-orang dulu mereka membawa uang misalkan dari rumah ke satu rumah yang lain misalkan, mereka biasanya kan dicegat oleh perompak, dicegat oleh maling dan lain sebagainya, begal. Tapi sekarang nggak seperti itu. Jadi ketika mau memindahkan dana ya cukup ditransfer saja. Itu salah satu peluang teknologi, yaitu peningkatan keamanan. Walaupun masih ada
kelemahan di situ, tapi lebih besar keamanannya dibanding kelemahannya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntansi. Yang pertama, internet banking. Ini adalah salah satu produk bank untuk nasabah di mana membantu nasabah bertransaksi sehingga lebih mudah. Fungsinya ini sudah mengungguli ATM, kecuali dalam penarikan uang tunai. Ini menggunakan web ya, internet banking. Jadi nggak bisa kita narik uang di internet banking, nggak bisa. Kita bisa mungkin transfer, kemudian bayar tagihan, kemudian pokok selain penarikan uang ini internet banking belum bisa. Selanjutnya mobile banking. Mobile banking ini digunakan melalui aplikasi di ponsel-ponsel. Banyak BCA ada, BNI ada, BRI ada. Mereka setiap bank itu punya aplikasi tersendiri untuk memudahkan nasabahnya. Tapi aplikasi ini juga tidak selengkap internet banking. Jadi internet banking tidak lebih lengkap dari ATM, sedangkan mobile banking tidak lebih lengkap dari e-banking. Terus yang ketiga, SMS banking. Ini fitur-fitur yang ditawarkan SMS ini memang yang sangat terbatas ya, lebih terbatas dari aplikasi. Tapi ketika tidak ada sinyal internet, SMS banking ini bisa jadi andalan. Ketika kita misalkan pergi ke gunung atau pergi ke laut atau pergi kemana lah, itu ketika tidak ada sinyal internet, selama masih ada sinyal telepon ya, itu masih bisa untuk digunakan, sehingga masih bisa nasabah itu untuk bertransaksi. Yang terakhir, ini adalah kesimpulan dari semua materi yang saya telah paparkan tadi. Kesimpulan yang pertama, yaitu teknologi dapat mempermudah pekerjaan manusia. Teknologi apapun, baik di perbankan, kemudian teknologi transportasi, teknologi pendidikan, dan lain sebagainya. Semua teknologi itu tujuannya itu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Misalkan dulu orang-orang jalan kaki, kemana-mana jalan kaki orang dulu. Kemudian ada teknologi sepeda yang dikayuh itu. Kemudian berkembang lagi teknologi ke sepeda motor, kemudian berkembang lagi ke mobil, pesawat, kereta api. Nah, ke kapal air itu. Nah, itu semua merupakan produk-produk teknologi. Kemudian yang kedua, dengan teknologi, dunia perbankan menjadi lebih maju. Dari yang saya sampaikan tadi, jadi dulu itu bank itu kan sangat istilahnya konvensional, dalam artian mereka belum mengenal teknologi itu, ya nasabah ya harus datang ke bank, kemudian di situ ada transaksi, kemudian baru diproses. Penyimpanan uangnya pun juga sama, ketika ingin mengambil uang ya harus ke bank, kemudian ketika ingin mengirim uang ya harus diambil di bank, kemudian diantarkan ke si penerima. Tapi sekarang itu sudah berubah total, mulai dari setor tunai, tarik tunai, bisa dilakukan di ATM, mesin ATM. Kita mau transfer, kita bisa lewat aplikasi, SMS,
dari internet banking, jadi lebih mudah. Kemudian yang ketiga, selain sisi positif, teknologi juga memiliki sisi negatif. Ini sudah pasti ya, semua hal apapun itu selain dia punya sisi yang baik, pasti juga ada sisi buruknya. Tapi selama lebih banyak positifnya daripada negatifnya, maka ya nggak masalah. Tapi kalau lebih banyak negatifnya, ini yang perlu dipertimbangkan. Misalkan segi perbankan tadi ya, misalkan itu kita lebih mudah untuk diretas atau kita lebih mudah untuk ditipu misalkan, ya kita harus hati-hati. Kemudian selalu waspada dan hati-hati dalam setiap transaksi. Ini adalah modal awal. Waspada dan hati-hati ini harus kita lakukan supaya kita tidak terjerumus atau uang kita tidak hilang, sehingga data-data kita, privasi kita tidak hilang. Jadi seperti itu. Ini adalah 4 poin kesimpulan. Yang terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah ucap, salah sikap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.